Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda saat ini mengikuti Warta Berita Pagi Produksi RRI ND untuk edisi penyiaran Sabtu 13 Januari 2024 dengan sari berita. Hama belalang menyerang tanaman pertanian warga di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. KPUD Sika secara keseluruhan menerima logistik pemilu termasuk 5 jenis surat suara. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Serangan hama belalang terhadap tanaman pertanian milik warga desa Mawokisa di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada memprihatinkan. Hama belalang merusak tanaman jagung maupun padi ladang yang merupakan harapan satu-satunya bagi warga untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Akibat serangan hama belalang ini, warga kini hanya bisa pasrah karena sudah lakukan berbagai macam upaya untuk mengendalikan serangan hama, tapi tidak membuahkan hasil. Serangan hama belalang yang terjadi sebelum perayaan Natal 2023 sampai dengan saat ini masih juga terjadi di desa Mawokisa, Kecamatan Aimere, sehingga banyak tanaman jagung dan padi ladang milik warga rusak berat, walau sudah lakukan penyemprotan untuk mengendalikan serangan hama yang semakin masif terjadi. Puluhan hektar tanaman jagung maupun padi ladang terlihat rusak, baik pada bagian batang tanaman maupun daun jagung yang berlubang dimakan belalang dalam jumlah banyak, sehingga dikhawatirkan warga akan mengalami gagal panen dan rawan pangan. Perangkat Desa Mawokisa Lawrence Liu menjelaskan bahwa serangan belalang yang banyak ditemukan pada siang hari di lahan pertanian sangat meresahkan dan membuat petani kesal, tetapi tidak bisa berbuat banyak akibat terlalu banyaknya hama belalang yang menyerang tanaman pertanian dan berharap agar musibah ini cepat berlalu. Muncul belalang ini, belalang ulat yang serang nih tanaman warga. Pokoknya serang yang dia dari kecil langsung dia kembang, sekarang sudah basmi semua ini. Tanaman-tanaman warga, padi dan jagung warga habis diserang oleh hama belalang dan ulat. Kurang lebih puluhan hektar kerugian masyarakat yang tahun ini yang masyarakat rasakan. Saat ini sejumlah petani tidak bisa melakukan upaya penanaman ulang akibat masih banyaknya hama belalang yang terdapat di lokasi, serta hanya bisa bertahan hidup dengan ketersediaan pangan yang mulai menipis dan berharap adanya bantuan pemerintah daerah bagi petani yang terdampak serangan hama belalang ini. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Pencapaian hasil produksi perikanan tangkap Kabupaten ND tahun 2023 mengalami peningkatan dan mencapai target yang diinginkan. Laporan Suimam. Kepala Bidang Kabid Pengembangan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten ND, Sardin SPI, kepada RRI di ruang kerjanya, Jumat 12 Januari 2024 menuturkan target produksi perikanan tangkap tahun 2023 kemarin itu sebesar 11.790,210 ton, di mana realisasinya mencapai target sebesar 11.795,213 ton. Dikatakan Sardin, peningkatan produksi ini memang berbanding lurus dengan banyak program bantuan yang disalurkan kepada masyarakat nelayan, khususnya alat-alat penangkap ikan, kapal perikanan, dan bantuan rumpon. Dengan bantuan rumpon ini tentunya masyarakat nelayan sudah dengan pola penangkapan yang langsung ke lokasi sasaran. Jadi dari sisi pembiayaan lebih murah karena penggunaan BBM juga berkurang karena mereka sudah langsung ke lokasi sasaran daerah penangkapan ikan sehingga mencapai target yang ditetapkan. Ia melanjutkan, pencapaian target ini juga dipicu oleh tingginya animo nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan dikarenakan ada beberapa jenis ikan nilai ekonomisnya tinggi, di
antaranya ikan tongkol, tuna, cakalang, maupun ikan pelagis kecil lainnya yang dari sisi nilai jualnya cukup bagus. Kita di bulan-bulan Oktober sampai November itu merupakan puncak musim kita untuk ikan-ikan pelagis, tuna, cakalang, tongkol, sehingga ada peningkatan dari sisi beberapa jenis ikan ekonomis penting itu yang menyebabkan adanya kenaikan produksi di 6 bulan terakhir di tahun 2023 itu, sehingga target produksi bisa dicapai untuk tahun ini. Ditambahkan, pihaknya berharap untuk tahun 2024 ini bisa lebih ditingkatkan lagi untuk pencapaian produksinya karena memang potensi sumber daya perikanan sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 19.299,4 ton, sehingga dari sisi presentasinya masih cukup besar untuk dieksploitasi lebih lanjut terkait dengan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Ende. Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara Sinkron meluncurkan website pendidikan. Website ini merupakan upaya Sinkron untuk memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan di Flores Timur. Laporan Rosa Dalima. Website Sinkron, Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara. Website Sinkron juga akan menjadi wadah informasi, edukasi, dan tempat belajar menulis bagi anak-anak Flores Timur. Wonder Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara Sinkron Maximus Masan mengatakan, selama 1 tahun terakhir, Sinkron telah melaksanakan berbagai program kegiatan seperti pendampingan menulis untuk siswa, workshop jurnalistik dan fotografer, serta pembuatan film pendek. Tujuan lahirnya website Sinkron adalah sebagai media informasi, media edukasi, dan ruang untuk anak-anak Flores Timur bisa menuliskan karyanya dan dituangkan dalam website Sinkron ini sendiri. Maximus menjelaskan tahun 2023 merupakan momen yang menginspirasi Sinkron, di mana upaya kecil yang dilakukan oleh Sinkron mendapat perhatian dari PMK Flores Timur. Apresiasi sebagai juara 1 komunitas yang inovatif dalam kegiatan yang berhubungan dengan dunia pendidikan menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus memberikan yang terbaik bagi generasi Flotim. Maxi berharap website Sinkron bisa bekerja sama dengan sekolah dan komunitas untuk melakukan berbagai kegiatan kreatif lainnya. Harapan kedepannya, Sinkron bekerja sama dengan sekolah-sekolah, bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk melakukan kegiatan bersama, kegiatan-kegiatan edukasi, kegiatan-kegiatan rekreatif, seni dan budaya, juga kepemudaan, dan dapat mengupload informasi, dokumentasi dari kegiatan-kegiatan komunitas itu. Lebih lanjut, Maxi juga katakan 1 tahun sejak berdirinya Sinkron menggelar pelatihan kepemimpinan, dokumentasi busana lama holot, dokumentasi publikasi objek wisata alam, religi, dan pembangunan perpustakaan. Sinkron sendiri merayakan peringatan hari lahirnya setiap 9 Januari, di mana 2024 memasuki usia 1 tahun, sekaligus meluncurkan website Sinkron. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sika secara keseluruhan telah menerima logistik pemilu termasuk 5 jenis surat suara. Laporan Rofinus Sula. Hal itu disampaikan Herimanto, juru bicara KPU Sika dalam dialog interaktif bersama RRI pada Kamis 11 Januari 2024. Herimanto mengatakan pada tahap pertama KPU Kabupaten Sika telah menerima dan melakukan penyortiran semua kelengkapan logistik pemilu, diantaranya bilik suara, kotak suara, tinta untuk 1.500 TPS yang tersebar di 196 desa kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Sika. Untuk logistik secara khusus surat suara untuk DPT secara keseluruhan sebanyak 244.222 pemilih ditambah 2% sebanyak 1.500 sehingga surat suara yang harus disediakan untuk 5 pemilihan masing-masing sebanyak 249.556 lembar surat suara. Herimanto menjelaskan mengenai surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, KPUD Sika telah melakukan penyortiran dalam kondisi baik berjumlah 249.376 lembar, masih ada kekurangan sebanyak 180 lembar. Surat suara untuk DPR RI sesuai pemenuhan sudah siap dalam kondisi baik setelah disortir sebanyak 249.317 lembar dan masih ada kekurangan sebanyak 239 lembar. Kemudian surat suara DPD, kemudian surat suara untuk DPD setelah disortir sebanyak 249.296 lembar,
masih ada kekurangan sebanyak 260 lembar. Surat suara untuk DPRD Provinsi Dapil NTT 5 yang tersedia dalam kondisi baik setelah disortir sebanyak 249.809 lembar dan masih ada kekurangan 747 lembar. Sementara surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Sika yang terdiri dari 4 dapil secara keseluruhan masih ada kekurangan sebanyak 7.000 lembar. Dalam kondisi ini kita berharap untuk biar lebih cepat sehingga kesiapan dalam untuk nanti terakhir kita berhitung soal pengepakan dan semua surat suara kelengkapan TPS nanti kan kita masukkan akan di dalam kotak suara, kemudian kita siap untuk didistribusikan. Artinya kan lebih awal, lebih siap secara psikologis juga. Kita mengelolanya ada sekitar 249.506 surat suara. Terkait dengan kekurangan surat suara, KPUD Sika telah melaporkan ke provinsi dan saat ini masih dalam proses untuk pemenuhan surat suara. Sementara logistik lainnya, KPU Sika juga telah menerima formulir C hasil plano untuk Presiden, Wakil Presiden, DPD, kemudian untuk DPRD Provinsi saat ini masih disortir sesuai kebutuhan TPS di Kabupaten Sika. RRI Endervinus Fula melaporkan. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Bedadatun menyebut sebanyak 18 kabupaten di NTT yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage. Laporan Veranda Garus. Layanan program UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Kepada RRI Jumat pagi kemarin, Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Bedadatun mengatakan, adapun 18 kabupaten tersebut yang telah mencapai UHC yaitu Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, Manggarai Timur, Kupang, Alor, Saburajua, Lembata, Flores Timur, Sika, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Sementara 4 kabupaten lainnya yang belum mencapai UHC yaitu Kabupaten Ende, Kota Kupang, Rotendao, dan Kabupaten Ngada. Jadi mereka-mereka yang berada di 18 kabupaten ini datang ke kesehatan itu akan ada koordinasi antara rumah sakit dan kesehatan lain ke dinas sosial setempat agar didaftarkan ke BPJS sebagai peserta BPJS. Jadi tidak perlu lagi khawatir bahwa tidak punya anggaran dan seterusnya, tidak punya biaya atau takut dipulangkan di rumah sakit dan seterusnya. Lanjut Darius, komitmen pemerintah daerah mewujudkan kesehatan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat terlihat dari tercapainya predikat Universal Health Coverage atau UHC di daerahnya. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada 18 kabupaten yang telah mencapai UHC, sehingga dengan begitu dapat memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Di kabupaten yang belum UHC itu nanti mungkin ada sedikit kendala terkait dengan pasien-pasien yang tidak mampu ya, datang surat keterangan tidak mampu, itu mungkin tidak otomatis bisa didaftarkan di sama seperti kabupaten lain ya, 18 tadi ya, itu problemnya. Sebenarnya masyarakat kita kan sudah ada jaminan kesehatan nasional, yang ditanggung oleh APBN maupun APBD. Tapi karena kuotanya terbatas, tidak semua warga bisa dijamin oleh JKN ini. Jika kuota APBN-nya penuh, kita harapkan pemerintah daerah mampu menyiapkan anggarannya untuk membiayai kesehatan masyarakatnya melalui JKN ini. Darius menambahkan dengan tercapainya predikat UHC ini, maka tidak ada lagi warga yang tidak bisa berobat karena tidak memiliki biaya atau dipulangkan karena tidak mampu membayar. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sariora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.